Di tingkat dunia, Indonesia merupakan produsen beras terbesar ketiga setelah Cina dan India. Produksi beras nasional di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 32,07 ton dengan luas lahan pertanian sekitar 10,61 juta hektar. Untuk menghasilkan 32,07 ton beras, dibutuhkan serangkaian proses yang panjang dan sumber daya yang memadai, salah satunya ketersediaan air. Dalam prosesnya, dibutuhkan 2.500 liter air, baik itu air hujan maupun irigasi untuk bisa memproduksi 1 kg beras. Bisa dibayangkan, untuk memproduksi 32.000 kg beras dibutuhkan setidaknya 80 juta liter air. Tingginya tingkat ketergantungan air dalam proses produksi beras dapat dilihat sebagai isu munculnya krisis air. Terlebih lagi adanya perubahan iklim berdampak pada pola hujan yang tidak menentu. Kebutuhan air untuk penduduk dan industri pun juga sangat tinggi. Isu tentang air ini hanya satu dari sekian banyak kendala produktivitas yang saat ini mengancam keberlanjutan produksi beras petani. Kurangnya pengetahuan terkini tentang pengelolaan persawahan juga menjadi ancaman yang mengganggu keberlanjutan produksi beras secara kuantitas dan kualitas. Beranjak dari isu tersebut, Rikolto Indonesia bersama petani sejak tahun 2021 menjalankan program SRP, yaitu Sustainable Rice Platform atau Standar Beras Berkelanjutan. Program ini berlaku secara global dan beranggotakan 100 anggota yang terdiri dari lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi non-pemerintah seperti Rikolto dan Preferred by Nature. Program SRP bertujuan untuk mengedukasi petani tentang dokumentasi budidaya padi, persiapan tanam yang komprehensif, pemilihan dan pembuatan benih berkualitas, pola penanaman, manajemen penggunaan air, metode pemberian pupuk yang tepat, pengendalian hama terpadu, penggunaan pestisida kimia yang aman, cara panen yang tepat, dan analisa pendapatan hasil panen. Dokumentasi budidaya padi dapat dilakukan dengan membuat kalender tanam. Kalender tanam adalah jadwal musim tanam padi mulai dari masa bera dan persiapan lahan, pembentukan dan pemeliharaan tanaman, hingga panen dan penyimpanan. Dengan membuat kalender tanam, perawatan dan pengamatan pertumbuhan padi lebih teratur, intensif, dan efisien. Biaya yang dianggarkan pun lebih terukur dan penanganan hama juga penyakit lebih terpadu. Setelah menentukan perencanaan, yang penting untuk selanjutnya diketahui adalah persiapan tanam. Persiapan tanam meliputi aktivitas pengecekan dan penyesuaian kadar pH tanah untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah yang akan membantu petani untuk menentukan jumlah pupuk yang digunakan. Tanah yang disiapkan untuk tanam juga diberikan mol atau mikroorganisme lokal untuk mengikat nutrisi tanaman yang menunjang kesuburan tanah. Tanah yang sudah disiapkan inilah yang selanjutnya akan menampung benih-benih yang akan ditanam. Dalam pemilihan benih, benih bersertifikat sangat dianjurkan untuk menjamin kualitas padi yang ditanam. Selain edukasi tentang cara memilih benih yang berkualitas, Rikolto juga memiliki program untuk membuat benih yang baik dengan langkah yang mudah diaplikasikan. Apabila nantinya petani menggunakan benih hasil panen sendiri, maka bisa digunakan sampai 3 kali musim tanam. Ketika benih yang berkualitas telah tersedia, hal yang patut diperhatikan adalah pola penanaman yang menghasilkan sawah yang produktif. Pola penanaman yang mempunyai banyak keunggulan adalah pola penanaman jajar legowo 2:1. Pola penanaman ini menerapkan barisan kosong sebagai sisipan untuk mengatur jarak tanam. Keunggulan dari pola penanaman Jarwo 2:1 ini antara lain meningkatkan jumlah bibit padi yang ditanam, mempermudah pembersihan gulma, mengurangi serangan penyakit dan hama, dan mendistribusi nutrisi dan kelembapan dengan intensitas yang pas. Setelah proses penanaman selesai, ketersediaan air akan menjadi perhatian utama petani. Manajemen air yang efisien sesuai fase dan kebutuhan padi dapat dicapai dengan membangun saluran yang tepat, konstruksi pematang yang baik, pemanfaatan genangan, dan penggunaan drainase yang maksimal. Petani juga diharapkan mampu memahami dengan baik penggunaan air sesuai dengan kebutuhan padi selama fase pertumbuhannya. Penggunaan pupuk juga menjadi poin penting dalam program ini. Pemberian pupuk dengan metode, porsi dan situasi yang tepat sangat menentukan tingkat keberhasilan dan produktivitas panen. Penting bagi para petani untuk mengetahui penggunaan dari jenis-jenis pupuk yang dibutuhkan tanaman, serta waktu pemberian pupuk yang tepat. Dengan menerapkan metode yang terarah, petani bisa mengurangi kemungkinan tanaman keracunan dan mati akibat pupuk kimia yang berlebih. Kendala lain yang dihadapi petani dalam proses tanam hingga panen adalah hadirnya hama penyakit. Pengendalian hama terpadu adalah upaya mengatasi hama yang biasa muncul seperti wereng, kelaper, belalang,
walang sangit juga bakteri dan jamur yang hidup di area persawahan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanganinya adalah dengan melakukan pencegahan dengan penanaman tanaman refugia, penyemprotan pestisida nabati, pembuatan parit, dan strategi lainnya sesuai indikasi yang terjadi di lahan. Pada akhirnya, pada masa panen, hasil yang pasti diharapkan adalah hasil yang berkualitas dan melimpah. Dalam penanganan panen dan pasca panen, seringkali petani kurang memperhatikan kerusakan fisik dan bobot hasil yang berkurang. Waktu panen adalah salah satu faktor yang menentukan optimalnya kualitas gabah. Namun di sisi lain, petani juga perlu memperhatikan durasi pengeringan padi sesuai dengan kadar airnya. Teknik pengeringan hingga metode penyimpanan beras yang baik akan menjaga kualitas hingga akhir. Seiring dengan kualitas panen yang terjaga, para petani pun harus memperhatikan kualitas hidup mereka, terutama menjaga keselamatan dan praktek kerja yang aman. Standar operasional keselamatan kerja yang dibuat mencakup pelatihan penggunaan alat dan instruksi campuran bahan kimia dalam mengelola sawah, seperti pentingnya alat pelindung diri saat penyemprotan bahan kimia, prosedur pasca penggunaan pestisida, hingga penyimpanan dan pembuangan pestisida yang harus mengikuti metode yang terstandarisasi keamanannya agar tidak membahayakan para petani, juga penduduk dan lingkungan sekitar. Setelah semua upaya yang dilakukan dalam menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen padi, petani juga diharapkan mampu menganalisa dan menghitung pendapatan hasil panen agar dapat memberikan upah kerja yang layak. Awal mula dari pengelolaan yang tepat adalah penghitungan yang komprehensif. Ini mencakup segala biaya dan pemasukan yang didapat dalam periode pertanian yang telah terlaksana, seperti sewa lahan, tenaga kerja, biaya operasional, perlengkapan, peralatan, serta hasil dan laba yang didapat. Dengan pembukuan ini, sangat mudah bagi petani untuk bisa mengetahui laba yang dia hasilkan dan juga merencanakan strategi serta langkah selanjutnya untuk mengembangkan potensi hasil dan laba yang akan datang. Program ini terbukti mampu menjaga keberlanjutan ekosistem sawah serta memberikan pendapatan yang lebih baik kepada petani. Diterapkannya SRP oleh lebih banyak petani di Indonesia, diharapkan mampu mencapai pertanian yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.